Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Zulkifli, Yankee Charlie 8 Fox Bravo. Kali ini saya akan mereview. Kebetulan nanti setelah Idul Adha Lebaran Haji 2024 ini, saya akan merencanakan perjalanan jauh. Itu bisa dikatakan lintas provinsi. Nah, untuk menunjang semua kenyamanan saya, agar tidak jenuh di atas kendaraan, saya harus memasang kembali stasiun radio saya. Nah, sebelum memasang stasiun radio saya akan mereview. Jadi kita bagi dua dulu ya. Nah, review pertama ini adalah bagian belakang. Jadi bagian di belakang adalah komponen-komponen pendukung yang di belakang. Ini intinya di sini. Setelah yang berikutnya nanti kedua adalah posisi bagian depan. Ya, jadi kita bagi dua dulu, bagian belakang dan bagian depan. Apa itu bagian belakang? Nah, seperti ini kelengkapannya. Radio ini mempunyai fasilitas yang banyak, sehingga kalau kita langsung saja menyimpan di atas kendaraan itu kurang begitu bagus, karena dia banyak sekali pendukungnya. Dan bila kita hanya memakai saja seperti menyimpan seperti radio biasa, banyak yang kita tidak dapat fungsi-fungsi dari radio ini. Nah, yang pertama dari kelistrikan. Nah, dari kelistrikan itu kita lihat ya. Ini dari sini. Jadi kotak ini harusnya sebenarnya bagusnya pakai aluminium, tapi yang ada hanya dari ini aja dulu. Nah, saya perlihatkan. Nah, dari ini lihat nih ya, ini. Jadi ini yang ada keluar hanya kabel ini ya. Jadi ini kabel untuk DC core-nya kabel. Nah, kemudian radionya ini kita ini masuk ke sini ya, input dari 12 volt DC core tadi ini masuk ke sini. Ini adalah MFJ serinya berapa 416C kalau nggak salah ya. Nah, nanti ini teman-teman bisa lihat ada untuk mengetahui apa fungsi dari alat ini adalah nanti bisa nonton ya pada link di atas, saya pasang nanti ada linknya untuk seri MFJ 416C ini. Jadi dia berfungsi agar radio ini mempunyai kebutuhan voltase 13,8 dia terpenuhi. Karena kalau di mobil itu hanya 12 volt. Nah, ini 12 volt ngangkat ke 13,8 dengan kekuatan 25 ampere. Kalau radio high frequency itu kita pakai posisi high, itu tarikannya kalau tidak salah 18 ampere, jadi sudah cukup memadai untuk membackup output kebutuhan voltase dari ini. Jadi ini pengangkat, nanti teman-teman bisa nonton pada link di atas. Ini dari segi voltase. Nah, kemudian dari sini outputnya itu saya pasangkan, saya lepas dulu ya. Nah, saya pasangkan yaitu ini ya. Ini OPC 1457. Untuk kelengkapannya nanti teman-teman bisa lihat fungsi dari OPC 1457R ini. Jadi dia sebagai filter ya. Nanti saya kirim linknya di atas. Ini sebagai filter untuk meredam noise yang terjadi selama kita berkendara. Oke. Nah, ini sistem kelistrikan. Nah, dari sini barulah masuk ke sini. Nah, saya sengaja lapisi ini biar nanti tidak goyang dan tidak saling gesek yang bisa mengakibatkan baret pada radio ataupun yang alat tadi. Ya, ini kita menghindari gesekan antara besi dengan besi. Oke, nah itu dari sistem kelistrikan. Kemudian sekarang berlanjut ke sistem antena. Nah, radio ini bekerja di HF, VHF, UHF. Dari untuk high frekuensi keluarnya dari sini, radio ini masuk ke tuner AT180. Ini saya sudah buatkan bracket sehingga dia menyatu ya. Nih, jadi nanti bila terjadi antena tidak match, dia akan ada tuner otomatis yang bekerja di sini. Itu dari HF. Jadi semua AT180 ini di bawah, nanti teman-teman juga bisa cari tahu di Google AT180 yang belum tahu ya. Kemudian dia sudah membackup juga frekuensi dari
3,5 sampai 50 MHz si AT180 ini. Jadi frekuensi HF dia sudah backup untuk sistem antena tunernya ya. Kemudian berikutnya lagi dari HF, VHF dan UHF. Ini satu antena keluar, tapi ini saya tidak langsung memakai antena tapi melalui ini. Jadi ini adalah tuner ya. Coba kita dekatkan dulu ya. Nah, ini tuner. Jadi ini tuner ini sebelum kita pasang antena, kita bisa tuning dulu antenanya itu bekerja di frekuensi berapa dan kita inginkan kerja di frekuensi berapa. Jadi ini kita bisa menyesuaikan match-nya di sini ya. Jadi dia ada fasilitas untuk UHF bagian sini dan ini VHF untuk dituning sesuai frekuensi kerja kita. Seperti itu ya. Jadi ini yang pada stasiun belakang. Nah, setelah ini kita bisa ngangkat ya, kita bisa angkat dia ke belakang ini, tinggal kita langsung nyambung. Jadi sangat simpel sekali seperti ini ya, langsung turun juga. Nah, ini bagian belakang. Jadi saya nyimpennya ini di baris ketiga mobil, kursi baris ketiga itu gabung dengan barang-barang yang akan kita bawa. Kemudian selanjutnya untuk lebih nyaman lagi kita bahas yang di depan. Nah, di depan itu nanti kita akan menampilkan layarnya ya. Jadi layarnya itu seperti ini. Jadi ini pasang di depan dengan bantuan kabel separate ya, teman-teman. Jadi ada kabel separate ini kita harus siapkan ini panjangnya 3,5 meter. Ini sudah cukup sampai ke display di depan kabin depan yang paling depan. Nah, ini kita pasang ya. Oke, kita pasang dulu. Saya masang ini dulu. Nah, itu simulasi saja. Kita kasih contoh. Jadi, nah, setelah di depan itu saya mempersiapkan beberapa lagi untuk kenyamanan saya berkomunikasi, yaitu agar nyampe ke depan. Pertama itu adalah mic ya. Karena mic-nya ini kita harus buatkan penyambung biar dia kabelnya nyampe ke depan. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti ini kabelnya. Jadi ini lumayan udah sampai di depan. Kita pasang di belakang di sini. Ini ke depan kita langsung aja pasang ya. Oke. Nah, ini agar sampai ke depannya. Ini penunjang semua, nanti kita pasang dia di samping. Nanti maksudnya biar mic-nya itu nyampe nih ya. Oke, nah ini seperti ini simulasi kalau memang dia udah terpasang di mobil untuk pasang di depan seperti ini. Nah, setelah tadi displaynya sebagai remote control, karena disinilah nanti kita akan kontrol semua kebutuhan-kebutuhan kita di sini ya. Nah, setelah itu biar saya lebih nyaman lagi, saya pakai speaker ini Motorola ini karena saya sudah uji kemampuannya itu luar biasa ya. Ini biar saya lebih nyaman dengarnya di depan pada saat berkomunikasi ya, teman-teman. Saya tar dulu, saya bantu pakai mic speaker Motorola ini. Nah, selanjutnya kita pasang juga ya di sini speakernya kita pasang. Oke. Nah, selanjutnya ada kabel ini ya. Kita lihat ini 2 pin ke RCA. Nah, fungsinya ini tadi ini sebagai remote control, maksudnya remote control untuk bekerja, tangan saya bergerak sesuai kebutuhan saya. Tapi saya mau ada display. Jadi di depan kendaraan saya itu saya dibantu display biar tampilannya itu lebih
bagus, lebih besar kelihatan layarnya ya. Nah, ini saya pasang ya di sini. Oke, nah ini kita sambung ke display depan. Nih ya, oke. Nah, selanjutnya speaker sudah, mic sudah, remote control sudah. Saya ada yang lupa ya. Tadi gini, biar nyaman, radio ini saya pasangi kipas. Kipas ini high speed ya. Jadi tentunya mempunyai kebutuhan output ampere yang tinggi. Sebenarnya kita bisa langsung sambung ke DC, langsung ambil dari sini, tapi saya mau, karena dia tempatnya di belakang, saya repot. Kalau misalnya mau on off, harus saya lepas kabelnya dari ke belakang lagi, repot. Jadi ini saya ambil kontrol dari sini ya. Jadi radio 7000 ini pada saat kita on, di sini ada mengeluarkan 12 volt. Kalau kita matikan, 12 voltnya juga hilang. Tapi yang jadi masalah, 12 volt yang keluar dari sini tuh ampernya sangat rendah. Sedangkan ini tinggi ya. Nah, di situ saya bantu memakai relay. Ini ada relaynya. Kita lihat nih relaynya ya. Jadi pada saat saya on kan, kita lihat ya, saya on kan. Saya mau on kan, oh belum terpasang ya. Oke. Ini oke. Nah, kita lihat karena ampere sangat lemah dari sini, tapi kita pengen kontrolnya di sini. Nah, ini saya bantu relay ya. Jadi pada saat ini saya nyalakan, coba lihat teman-teman ya. Saya nyalakan sini. Nah, kipasnya langsung jalan. Ya. Oke. Kalau saya matikan, nah kipasnya juga ikut mati. Nah, itu yang saya maksud, kontrolnya kita ambil dari sini, kita buatkan relay agar apapun yang kebutuhan volt yang besar, kontrolnya dari sini itu bisa jalan. Ya. Nah, itu. Terus kemudian setelah kita pasang semua ini, kita coba on kan ya. Jadi anggaplah ini sebagai layar monitor saya yang ada di depan seperti ini, ya kan? Nah, sekarang radionya saya nyalakan. Nih, ya saya nyalakan. Nah, sehingga saya matikan dulu kipasnya bisa. Nah, sehingga saya dalam memancar itu, tangan saya ini mengatur remote ya. Ini remote-nya di sini pegang. Kemudian saya bisa melihat displaynya dari depan sini. Nah, seperti itu untuk persiapan stasiun mobil kita yang akan kita gunakan nanti saat jalan. Jadi ini bagian kedua untuk bagian depannya. Yang tadi bagian belakang untuk disimpan di belakang mesinnya. Nah, sekarang saya matikan. Oke. Nah seperti ini. Ini sudah berfungsi semua ya. Sudah berfungsi, saya coba nyalakan. Ini speakernya udah bunyi. Ya kan? Oke. Kemudian kabel displaynya ini juga sudah connect tadi ke TV. Kemudian mic-nya juga sudah. Kita coba mic-nya juga ya. Ini mic-nya kita pakai kabel perantara tadi. Nih. Nah, ini udah lampu merah transmit ya. Ini kita udah bisa pindah juga. Nih ya. Nih ya, ini semua. Berarti kabel mic-nya juga sudah berfungsi dengan bagus. Nah, kira-kira seperti itu persiapan stasiun mobil kita yang akan kita gunakan nanti untuk jalan. Jadi sangat simpel. Pada saat misalnya Anda mau turunkan, semuanya simpel. Ini main lepas-lepas saja. Oke. Ini main lepas saja. Ini juga main lepas saja. Ya. Sehingga ini seperti ini. Nah, oke, kita buktikan dulu untuk
Ini MFJ-nya kita lihat ya. Saya coba perbesar dulu. Nah, ini saya perbesar. Nah, teman-teman lihat. Ini adalah DC inputnya 12,2 volt yang masuk. Keluarnya di sini output. Ini 12 hampir sama ya di sebelah. Jadi ini pada saat tidak on. Nah, bagaimana kalau kita on kan? Coba teman-teman perhatikan, ini input, ini output ya. Ini saya on kan. Nah, jadi outputnya berubah. Saya pasang sini 14,4 volt. Jadi sekalipun di sana 9 volt, paling rendah 9 volt, misalnya mobil tidak dalam keadaan bunyi, dia tetap pada posisi 14. Saya coba kurangi voltasenya. Nah, itu sampai 11, 10 ya. 9 dia masih posisi 14 volt ya. Artinya kita memancar itu wattnya sempurna, outputnya 100 watt standar radio biasanya ya. Tapi kalau ini saya matikan tanpa alat ini, dia kembali ke posisi sama dengan inputnya tadi, yaitu sekitar 9 volt, 9,2 volt. Nah, sama kan? Sama posisinya. Tapi kalau saya on kan, nah dia ke 14 volt kembali. Jadi itu warna hijau indikator kalau dia on. Saya matikan, ini pada off. Oke. Nah, jadi sangat simpel kita dengan kondisi posisi radio untuk stasiun mobile ini. Ini kita misalnya kita lepas untuk mau turun ya, misalnya. Nah, ini kita tinggal angkat saja nih. Ya, jadi sangat simpel. Ini kita tinggal bawa. Nanti berikutnya kita coba buatkan dia bentuk radio aluminium ya, box aluminium. Nah, nih seperti ini. Oke teman-teman, baik, terima kasih perhatiannya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan dan lain sebagainya, silahkan komen di bawah. Terima kasih perhatiannya. Di sini Zulkifli, Yankee Charlie 8 Fox Bravo.